banyak ini ya, interpretasi, kemudian banyak juga kita menggunakan logika-logika. Hanya saja kalau logika belum terbentuk memang agak susah ya. Ini portalnya juga masih muter-muter ternyata. Ya, nggak apa-apa ya, nanti kita ini lagi, kita coba lagi. Kalau presensinya sudah berhasil, tapi ini bukti pertemuannya belum. Baik, hari ini kita masih membahas tentang ekuitas, ya. Slide-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Yang kita bahas hari ini adalah konsekuensi dari penerbitan instrumen ekuitas perusahaan itu apa, gitu ya. Kalau kita bicara financing cost, ya, ketika kita memperoleh dana itu dari utang, maka financing cost-nya adalah interest dan sifatnya tetap. Jadi lebih mudah ya. Kalau interest itu kan sifatnya tetap. Berapa persen per setiap pembayaran? Misalnya setahun 10% berarti setiap pembayaran, misalnya pembayaran semi annual berarti 5%, gitu ya. Nah, kalau kebijakan dividen ini berbeda. Kenapa? Karena instrumen yang digunakan untuk mencari dananya berupa ekuitas. Dan ekuitas itu apa? Ekuitas itu adalah, kemarin definisinya adalah hak residual, gitu ya. Hak residual. Jadi untuk bisa memberikan return, ya, memberikan kepada pemegang saham, itu berarti haknya siapa yang harus diperhatikan dulu? Kreditur. Kreditur dulu. Betul, betul Mas Tio. Jadi sebelum ada keputusan memberikan dividen, itu haknya kreditor harus diperhatikan dulu, sehingga agak-agak lebih rumit lah gitu ya kalau mau memberikan dividen, karena namanya juga hak residual gitu ya. Maka ada pihak yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, baru kemudian bisa kita bicara kebijakan dividen ya. Nanti kita juga akan bahas jenis dividen, kemudian ada share split yang dikatakan share split ini kok mirip dengan share dividen ya gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena share split itu juga dinyatakan dalam persentase biasanya. Misalnya share split 5% atau 10%. Jadi setiap pemegang saham itu berhak memiliki tambahan saham sebesar 10% misalnya gitu ya. Kemudian pembagian saham untuk dividen preference ya. Nah, yang pertama kita bahas mengenai kebijakan dividen. Mungkin tidak ada malahan ya, tidak ada perusahaan yang membagikan semua RE-nya kepada dividen, kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Kenapa? Pertama, ya, mengingat ini adalah hak residual, maka dia harus jaga kesepakatan dengan kreditur. Kreditur itu punya hak mengatur dalam hal apa? Perjanjian utangnya, gitu ya. Bahkan kreditur misalnya bank itu bisa bilang gini loh, saya akan nyatakan pinjamannya itu menjadi pinjaman yang harus dilunasi ketika Anda net income-nya itu turun sebesar misalnya ya 10% setahun. Oh, dia benar-benar si perusahaan ini jaga itu gitu. Dia nggak boleh net income-nya turun 10% gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin soal corporate governance, kreditur itu punya kekuatan untuk mengatur perusahaan gitu ya. Si kreditur juga bisa bilang gini, Anda hanya boleh punya debt to equity ratio sebanyak 3 loh. Kalau lebih dari 3,
saya akan nagih utang saya, gitu. Misalnya seperti itu. Karena apa? Karena mereka juga pengen investasinya itu aman, ya. Jadi dia punya kekuatan untuk mengatur. Perusahaan di satu sisi, ya dia kadang-kadang nggak bisa banyak menolak karena dia butuh dana, gitu ya. Kemudian yang kedua, memenuhi ketentuan perusahaan. Jadi kebijakan dividen itu kadang-kadang di perusahaan itu juga ada ketentuan-ketentuan internal yang disepakati oleh founding fathers gitu ya, ketika dia mendirikan perusahaan tersebut. Dan ketentuan itu bisa saja berubah-ubah memang gitu. Karena kalau ketentuan dividen itu nggak masuk ke anggaran dasar. Paling yang anggaran dasar itu menyebutkan misalnya ya, untuk pemegang saham dapat diberikan dividen, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia harus menyimpan hasil usahanya untuk melakukan ekspansi. Ya, kalau semua hasil usaha itu kita ambil, ya kita nggak bisa ekspansi. Misalnya gini, lihat usaha-usaha rumahan ya. Kalau dia nggak bagus pengelolaannya, gitu ya, maka kadang-kadang si orang itu yang punya usaha, ya, itu nggak tahu berapa sih laba saya tahun ini, berapa yang saya ambil untuk privenya, gitu. Jangan-jangan kalau UKM itu nggak tahu tuh, sehingga tidak terasa, gitu ya, tidak terasa, loh, kok saya asetnya berkurang ya untuk usaha itu, bukannya nambah malah berkurang gitu. Ya, karena dia membiayai ekspansinya itu bukan dari hasil usahanya, tetapi dari aset pribadinya gitu ya. Nah, kalau dalam hal korporasi ya, manajemen itu harus memikirkan dari mana dia bisa melakukan ekspansi. Apakah pembiayaannya itu dari utang atau dari penerbitan saham atau dari penggunaan retained earning. Gitu ya. Kemudian yang keempat, untuk melancarkan pembayaran dividen. Jadi ternyata teman-teman begini, kalau labanya tinggi, dividennya banyak dong, gitu ya. Logis ya. Terus kalau labanya rendah, ya dividennya dibayarnya rendah dong. Kan dasarnya adalah hasil usaha, gitu ya. Kondisinya lagi baik, dividennya tinggi. Tapi ternyata kondisi pembayaran dividen yang fluktuatif, naik turun, itu tidak disukai oleh pelaku pasar. Jadi kalau sudah dividennya itu naik, pengennya pelaku pasar itu dividen itu ya naik terus, jangan turun gitu ya. Sehingga ya manajemen itu harus berpikir supaya dia punya cadangan untuk pembayaran dividen tahun depan, minimal supaya tidak turun gitu ya, maka dia harus menyimpan RE dalam jumlah yang cukup gitu. Ya. Kemudian yang kelima, tujuannya adalah kenapa dia tidak serahkan semua RE-nya, tidak habiskan RE-nya adalah antisipasi jika terjadi kerugian. Ya. Net income itu ditutupnya kemana sih? Net income ditutupnya kemana? RE kan? Ya. Iya, Ibu. Kalau net loss ditutupnya kemana? RE juga. RE juga, Ibu. RE juga. Kalau dia nggak punya RE, kalau terjadi loss, terus kemana? Ayo urutan tadi loh. Premium. Mengurangi ya, Iya, ekuitasnya. betul. Jadi kalian sudah paham ya. Kalau nggak ada RE, maka menggerus kontribusi dari investor. Apa dulu yang digerus? Legal capital nggak boleh diutak-atik loh ya. Ya, share capital nggak boleh diutak-atik, maka yang digerus adalah share premium gitu. Nah, ini kebanyakan bikin masalah. Kenapa? RE itu kan tanggung jawabnya manajemen, ya kan? Kok kalau rugi terus manajemen membebankan kepada siapa? Berarti membebankan kepada siapa kalau manajemen rugi tadi nggak ada RE terus ngurangi premium tadi? Membebankan kepada investor yang nggak mau investornya gitu. Makanya
RE itu tidak semua dibagi dalam bentuk dividen. Ya. Kemudian yang dikembangkan yang lain adalah ketersediaan dana. Ya. Laba yang tinggi belum tentu dananya banyak. Setuju nggak sama pernyataan saya? Laba yang tinggi belum tentu dananya banyak. Pertanyaannya kenapa begitu? Kalau setuju teman-teman kenapa? Labanya tinggi tapi dananya nggak banyak gitu. Izin jawab Bu, mungkin labanya tuh banyak, tapi kan bisa aja itu masih berupa piutang. Jadi kan dana itu belum ada seluruhnya untuk kembalikan dividen nanti. Ya betul. Laba banyak itu karena ternyata dia melakukan pemasaran dengan cara memberikan kelonggaran kredit. Wah, itu adalah bahaya itu. Jadi menampilkan laba yang tinggi tapi sebenarnya risikonya juga tinggi gitu ya. Jadi yang dipertimbangkan adalah ketersediaan dana ya, bukan laba. Kalau laba sudah pertimbangannya di sini tadi. Jadi selain RE ya, yang dipertimbangkan adalah dana juga. Perusahaan sebaiknya tidak membayar dividen jika kondisi keuangan sekarang masa depan tidak menjamin terjadinya distribusi dividen. Karena tadi ternyata kalau sekarang bayar tinggi, terus tahun depan nggak bayar, ya tahun depannya lagi bayar sebenarnya tapi nggak terlalu tinggi. Itu sebenarnya kondisi yang ditangkap oleh pelaku pasar itu sebagai bad news, gitu ya. Wah ini kadang bayar kadang enggak gitu. Jadi mending bayarnya itu kecil tapi rutin gitu ya. Jadi perusahaan mempertimbangkan ketersediaan RE dan dana untuk membayar dividen. Nah, jenis dividen yang paling disukai adalah cash dividen ya. Kalau di manajemen keuangan itu ya sekarang sih mulai dipertanyakan ya, apakah masih berlaku tuh hipotesis cash is king gitu ya. Kalau di manajemen keuangan kan gitu ya. Prinsip di manajemen keuangan adalah cash is king gitu ya. Cash itu rajanya gitu di manajemen keuangan gitu. Semakin kita punya banyak uang, semakin mudah kita melakukan manuver-manuver gitu ya. Semakin mudah kita memanage uang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah property dividend. Kemudian yang ketiga liquidating dividend, ini sebenarnya bukan dividen ya. Ini pengembalian modal. Kemudian yang keempat adalah share dividend. Ya. Semua dividen akan mengurangi total ekuitas kecuali share dividend. Share dividend itu tidak mengubah total equity, hanya mengubah jumlah saham yang beredar. Tadi ada yang menanyakan apakah dividen yang dibagikan kepada investor berupa apakah saham yang dibagikan kepada investor berupa share itu punya hak yang sama dengan saham yang diterbitkan dalam untuk memperoleh uang? Sama ya, sama, haknya adalah sama karena dia sama-sama saham biasa gitu ya. Kemudian dividen kas ya, dividen kas, kita lihat dividen kas. Sebelum mengumumkan dividen, maka akan dilakukan rapat ya, dilakukan rapat oleh siapa? Rapat Dewan Direksi dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian kalau sudah diumumkan, berarti dividen itu akan menjadi utangnya perusahaan dan selalu menjadi utang jangka pendek. Karena ketentuan yang berlaku di pasar modal adalah ketika satu perusahaan itu mengumumkan dividen, maka paling lambat 3 bulan sesudah pengumuman harus dibayarkan. Ya. Jadi utang dividen selalu menjadi utang jangka pendek. Ya. Dividen kas dibagikan kepada saham yang beredar, yang outstanding saja.
Treasury shares dapat saham nggak? Dapat cash dividen nggak? Enggak. Karena treasury shares itu pemegangnya adalah perusahaan. Kemudian ada 3 tanggal penting ya, pada tanggal pengumuman, kemudian tanggal pencatatan, recording date. Siapa sih pemegang saham? Karena saham kita, saham sekarang itu ya, sahamnya saham apa jenisnya? Kenapa perlu pencatatan siapa yang megang sahamnya gitu? Jenis saham apa itu kalau seperti itu? Ordinary, Bu. Bukan. Dulu kita bahas jenis saham kayaknya. Sama kayak bond. Ada yang atas nama, ada atas unjuk. Register. Saham. Yang register. Betul. Saham itu nggak ada namanya, ya nggak ada nama pemegangnya siapa gitu, sehingga yang berhak untuk memperoleh dividen itu adalah pemegangnya. Misalnya gini, misalnya ya, sudah diumumkan pengumuman pembayaran dividen, pengumumannya tanggal 1 April misalnya ya. Terus tanggal pembayarannya itu tanggal 5 Mei. Ya, tanggal 5, recording date-nya tanggal 15 April. Terus tanggal pembayarannya 5 Mei, ya. Pada saat recording date itu sahamnya masih saya pegang, ya. Maka walaupun sesudah tanggal 5 Mei itu sesudah tanggal 15 April itu saya jual, maka dividen kas-nya ke saya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya ya saham itu sudah saya jual tanggal 14 April. Pada saat recording date itu sudah di tangan orang lain, maka orang lain tersebut yang mendapatkan dividennya gitu ya. Jadi siapa yang berhak mendapatkan dividen itu adalah siapa yang pegang saham tersebut pada recording date ya. Ini tidak ada jurnalnya, ini berupa memo ya. Kemudian yang ketiga adalah tanggal pembayaran. Contoh misalnya PT Bersatu Padu mengumumkan pembagian dividen kas pada 20 September sebesar 800 juta. Proses pencatatan tanggal 8 Oktober dan pembayaran dividen 20 Oktober. Maka 20 September dicatat RE pada dividen payable, kemudian pada saat pembayaran dicatat dividen payable pada cash. Kemudian jenis yang kedua adalah properti dividen. Properti dividen. Dividen yang dibayarkan dalam bentuk selain kas. Memang ini tidak mudah ya. Makanya kebanyakan yang yang dibagikan adalah investasi. Ya, investasi dalam saham juga, tapi saham perusahaan lain gitu ya. Saham perusahaan orang lain. Pada saat pengumuman dividen, properti atau aset akan diukur dalam fair value dengan mengakui unrealized gain atau loss. Jadi sama seperti pelunasan bonds kemarin ya, kalau dia menggunakan aset selain kas, itu maka ada ada pencatatan untung atau rugi dari pelepasan asetnya. Contoh misalnya PT Solidaritas Bersama mengumumkan pembagian dividen properti berupa investasi saham pada PT Sepakat. Nilai buku saham tersebut adalah 500 juta. Proses pencatatan tanggal 5 Januari dan pembayaran dividen pada tanggal 27 Januari. Pada tanggal pengumuman, nilai wajar investasi itu 700 juta. Maka dicatat dulu equity investment pada unrealized holding gain loss income. Ya. Kemudian ketika pengumuman dicatatnya itu sebesar nilai pasarnya, ya, sebesar nilai pasar RE pada property dividend payable. Kemudian pada saat pembayarannya dicatat property dividend payable pada investment. Gitu. Kemudian dividen likuidasi. Apa yang dimaksud dengan dividen likuidasi?
Dividen likuidasi adalah pembagian dividen yang lebih dianggap sebagai pengembalian modal pemegang saham, bukan didasarkan pada pembagian keuntungan. Ya, jadi ini pengembalian modal, bukan bukan pembagian keuntungan gitu ya. Biasanya karena perusahaan akan ditutup, nggak mesti sebenarnya ya, karena bisa jadi karena perusahaan itu memang ingin mengembalikan modal kepada pemilik karena dia tidak memerlukan lagi biaya. Kadang-kadang gini, investasi itu project based, ya. Misalnya perusahaan tambang itu kan dia bikin ladang minyak itu di suatu tempat. Nah, kalau di ladang minyak itu udah mau habis kan nanti modal harus dikembalikan kepada investor gitu ya. Nah, daripada nanti mengembalikannya itu sekaligus pada saat tambang ini sudah tidak menghasilkan gitu ya, maka dikembalikan sedikit demi sedikit. Itu namanya dividen likuidasi. Contoh misalnya PT Edukasi yang mengumumkan dividen kas kepada pemegang saham sebesar 900.000. Tetapi dalam pengumumannya itu disebutkan bahwa jumlah dividen itu yang 600 berasal dari RE, yang 300 itu adalah pengembalian modal gitu ya. Maka dicatatnya seperti ini. RE, share premium ordinary pada dividen payable. Pada saat pembagian dividen payable pada cash. Kemudian jenis saham yang lain adalah dividen saham. Ya. Dividen saham dibagikan melalui penerbitan saham perusahaan kepada pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan tanpa memperoleh imbalan apapun. Nah, ini dicatatnya sesuai dengan par value ini. Di buku memang dipisahkan ya antara large share dividend sama small share dividend. Tetapi untuk di Indonesia itu tidak berlaku. Ya. Kalau di Amerika dia membedakan large share dividend atau small share dividend. Kalau small menggunakan nilai wajar gitu ya. Kalau large menggunakan par value. Tapi kalau di ketentuan standar kita menggunakan par value saja. Dividen saham ini tidak akan mempengaruhi aset atau liabilitas, ya. Karena apa? Dia itu hanya mengalihkan komponen ekuitas gitu ya. Ada RE, di sini ada AOG, di sini ada contributed capital gitu kan. Dia hanya mindahin sebenarnya dari RE dari sini ke sini. Sehingga tidak ada yang berubah gitu. Asetnya dia nggak nerima aset baru kan. Ya, dia hanya mengubah komposisi dari ekuitas. Contoh ya, PT Ayo mengumumkan pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar 10% dari total saham biasa yang beredar. Saat itu total saham biasa perusahaan yang beredar adalah 2 juta lembar saham dengan nilai parnya 100. Harga pasar saham pada saat diumumkan adalah 500. Pembagian dividen saham dilakukan pada tanggal 24 Juni 2019 menggunakan par method ya. Maka dicatat retained earning berkurang sebesar 20 juta pada ordinary share dividend distributable. Nanti ketika didistribusikan, maka dicatat ordinary share dividend distributable pada share capital ya, pada share capital. Mana tadi? Pada share capital ordinary. Sebesar 20 juta. Sebelum saya ke sini, saya cek ini dulu deh. Cek portal dulu ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang kita bahas share split. Share split itu apa sih? Share split itu pemecahan saham. Ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah memang untuk mengurangi nilai saham. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa saham ini harganya juga sangat tergantung pada mekanisme pasar, ya. Mekanisme pasar apa? Pasar modal. Jadi tergantung pada harga jual, harga beli gitu ya. Ask price sama bid price gitu ya. Terus jadinya harganya itu berapa gitu ya. Harga berapa itulah yang terjadi sebagai harga wajar dari saham tersebut. Nah, kalau saham itu di perusahaan yang berkembangnya itu bagus, mungkin gitu ya. Kemudian harga pasarnya itu jauh melebihi par value-nya. Ya, berlipat-lipat melebihi par value-nya. Sehingga gitu ya. Sehingga kemudian investor sulit memperjualbelikan sahamnya gitu. Karena harganya terlalu tinggi. Kalau harga terlalu tinggi tidak diperdagangkan, kemudian jadi saham tidur. Kalau sahamnya saham tidur, maka itu bad news gitu. Jadi kalau di pasar modal itu good news, bad news itu ya kita membahas atas yang berasal dari ini ya, dari internal perusahaan ya. Good news, bad news-nya itu kadang-kadang kondisi perekonomian itu juga ngaruh gitu ya. Pemilu saja pengaruh gitu ya. Siapa yang jadi presiden itu ngaruh banget gitu pada kondisi umum di pasar modal gitu. Nah, tapi kalau di sini kita bicara kondisi ini fundamental perusahaannya gitu ya. Kalau saham itu tidak diperdagangkan, maka dan ditengarai gitu ya, ditengarai karena nilainya itu terlalu tinggi, maka dipecah saja sahamnya. Satu saham jadi 2 saham, satu jadi 3, satu jadi 4. Kalau parnya turun, pasti fair value-nya juga turun, gitu ya. Kalau fair value-nya turun, maka dia akan diperdagangkan kembali. Ya. Share split ini diperlakukan untuk seluruh saham, baik yang outstanding dan treasury share, termasuk yang yang authorized, ya. Sehingga ketika ada share split itu nanti perlu diikuti dengan perubahan anggaran dasar perusahaan. Ada jumlahnya enggak? Enggak. Ya, karena ini cuma mengubah jumlah saham. Jumlah saham treasury juga berubah gitu ya. Ini misalnya ada pemecahan. Ya. Halo Bu Ais. Tio lanjutkan penjelasannya Tio. Aimu Gus. Yang fair value nanti tanyain dong. Pakai ini aja,
mic aja, jangan di chat. Maaf ya, tadi jaringan di rumah saya sepertinya bermasalah. Oke, lanjut ya. Kita tadi terakhir di sini. Jadi bedanya apa sih share dividend dan share split ya? Kalau share dividend itu ada peningkatan jumlah saham yang beredar, tetapi tidak mengurangi nilai par dari saham yang bersangkutan. Ya, secara keseluruhan dividen saham meningkatkan jumlah total nilai par saham. Kalau share split ya, nilai parnya yang berubah ya, jumlah saham yang beredar berubah mengurangi nilai par. Secara keseluruhan pemecahan saham tidak mengubah jumlah total nilai par saham. Ya. Yang tadi juga ya, kalau share split itu tidak mengubah komposisi berapa contributed capital, berapa RE. Tapi kalau di share dividend itu mengubah komposisi antara RE dan contributed capital. Gitu. Nah, bagaimana pembagian saham untuk pembagian dividen saham preferen? Untuk saham preferen itu sangat tergantung pada fitur dari saham tersebut, ya. Fitur sahamnya itu dijelaskan di dalam kontraknya, di dalam sertifikatnya. Maka yang harus kita lihat adalah kontrak per kontrak sebenarnya, maksudnya dari perjanjian penerbitan sahamnya tersebut gitu. Ada yang kumulatif, non kumulatif, ya. Kumulatif non kumulatif itu memberikan hak kepada pemegang saham referen kumulatif gitu ya untuk mengakumulasikan pembayaran dividen jika pada suatu waktu perusahaan tidak membayarkan dividen. Ya. Contoh misalnya pada tahun 2017 PT Anugrah membagikan 700.000 dividen kas. Pada saat itu nilai par saham biasa 4 miliar dan nilai par saham preferen adalah 1 miliar. Dari transaksi tersebut ada beberapa alternatif penghitungan tergantung fitur sahamnya, ya, fitur sahamnya. Yang pertama adalah kalau saham preferennya itu non kumulatif, non partisipatif. Maka untuk saham preferen diberikan 8% kali 1 miliar. Nilai parnya ini tadi. Oh ya. 8% kali 1 miliar, 80 juta untuk saham preferen. Sisanya seluruhnya untuk saham biasa, gitu ya. Kalau saham preferennya kumulatif tapi non partisipatif, maka bayar dulu yang in arrear, yang tertunggak. Misalnya, di sini ada tunggakan 2 tahun pembayaran dividen. Maka 8% kali 1 miliar kali 2, 160. Untuk tahun berjalan 80, totalnya 240. Baru sisanya untuk saham biasa. Gitu. Kalau dia partisipatif bagaimana? Partisipatifnya misalnya partisipatif penuh, gitu ya. Maka caranya adalah begini. Saham preferen dulu sebesar 8%.
Kemudian saham biasa juga sama. Ya. Sama 8% dulu. 8% kali nilai parnya 4 miliar misalnya ya. 320. Jadi total yang sudah dibagikan pada tahap pertama adalah 400. Kemudian sisanya masih 300. 300 ini dibagi secara proporsional untuk saham biasa dan saham preferen. Ya. Nilai partisipasinya berapa? 300 dibagi 5. Ya, mana? Oh ya. Ini partisipatifnya bisa juga gini ya. 300 kali 1/5 dan 300 kali 4/5 gitu. Sesuai dengan proporsi par dari saham biasa dan saham preferen. Iya, dia mau buka. Iya, minta tolong Mbak saya. Oke. Kita lanjut ya. Partisipatif penuh tadi ya. Kalau partisipatif penuh berarti sama-sama masing-masing pemegang saham biasa dan saham preferen itu dapatnya sama 6% gitu. Dibagi rata seperti tadi. Jadi tambahannya adalah 60 untuk saham preferen dan 240 untuk saham biasa. Totalnya 300 ya. Total pembagian sahamnya seperti ini. Ada yang partisipasinya tidak penuh, ada yang misalnya untuk preferen 50%-nya saja gitu ya. Jadi nanti ini rumus matematika saja. Ini benar-benar nggak ada teorinya ya. Ini hanya rumus kita mengalokasikan saja gitu ya. Kalau preferennya itu kumulatif, partisipatifnya penuh, maka yang kumulatif dibayar dulu. 160 yang tadi tertunggak 2 tahun gitu ya. Yang tahun berjalan 80, kemudian saham biasa dapat 320. Jadi totalnya sudah 400 tambah 160, 560 ya. 560 sisanya tinggal 140. 140 dibagi 5 miliar. Ya, maka diperoleh 2,8%. 2,8% kali 1 miliar untuk preferen dan 2,8% dikalikan 4 miliar untuk saham biasa. Maka totalnya adalah 700. Sudah begitu doang. Ya. Oke, saya mau lihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman-teman tadi ya. Oh, udah hilang ya di saya ya? Karena tadi saya keluar ya. Iya, Bu. Mungkin masih Ibu kelupaan. Ya kayaknya enakan di WA group sebenarnya nanya itu ya berarti ya. Kalau WA group kan masih tersimpan ya. Ada pertanyaan, monggo silakan langsung saja deh. Langsung saja yang tadi sudah ditulis dan belum terjawab dari materi kita kemarin dan hari ini. Silakan. Ayo silakan. Izin Bu, saya ingin bertanya mengenai dividen sih Bu. Saya kepikiran satu situasi di mana misalkan suatu perusahaan tuh dia tuh memiliki kondisi keuangan yang benar-benar baik dan juga kan para investor yang menaruh dananya atau membeli saham perusahaan tersebut kan pasti mengetahui bagaimana kondisi keuangan dari perusahaan itu melalui laporan keuangan yang dikeluarkan. Nah, apakah boleh atau bisa si perusahaan itu kan punya
kondisi keuangannya bagus, tapi dia itu tidak ingin memberikan dividen kepada pemegang saham. Apakah kondisi tersebut mungkin terjadi, dan apabila itu terjadi, apakah si pemegang saham itu memiliki suatu hak atau bisa kayak membawa kasus itu ke ranah hukum kalau si perusahaan itu tidak memberikan dividen, padahal sebenarnya perusahaan itu memiliki kondisi keuangan yang benar-benar baik dan harusnya sih bisa membayarkan dividen. Itu Ya, ya. Ya. Ada yang mau merespon? Monggo silakan. Ya. Silakan. Izin Bu, izin mencoba menjawab aja sih ya Bu. Ya, silakan Mas. Jadi itu termasuk yang materi awal tadi, yaitu terkait kebijakan dividen. Jadi kalau misal ada RE ini ada pertimbangan kenapa sih suatu perusahaan itu tidak ngasih net income tahun itu ke semua saham. Itu karena beberapa pertimbangan yang tadi dijelaskan. Salah satunya bisa karena perusahaan itu masih ekspansi nih. Jadi manajer punya pandangan bahwa tahun ini jangan dulu deh dikasih ke investor yang preference maupun yang ordinary, karena kita ini kinerjanya lagi bagus loh, lumayan momentumnya untuk dimanfaatkan gitu loh Bu. Jadi net income-nya untuk ekspansi perusahaan. Mungkin dari satu contoh itu bisa menjawab Bu. Oke, ada yang mau menambahkan? Izin mencoba menjawab Bu. Mungkin kalau misalnya kan biasanya itu sebelum pembagian dividen itu ada RUPS ya Bu. Betul. Sebenarnya pemegang saham itu dia bisa punya hak suara untuk memberikan pendapatnya Bu, untuk tadi melakukan apa namanya? Rapat umum pemegang saham Bu, RUPS. Iya. Tadi di awal itu saya sampaikan mereka melakukan apa untuk menentukan bayar saham, bayar dividen atau enggak? Ya Bu, apa? Melakukan apa? Voting. Ya. Melakukan voting. Satu saham biasa itu punya satu suara, gitu ya. Silakan Mbak, lanjut. Ya, jadi sebenarnya itu pemegang saham biasa itu dia bisa melakukan voting itu tadi Bu untuk menentukan apakah mereka itu akan membagikan saham pada tahun itu atau tidak, dan pembagian saham itu kan disesuaikan juga dengan kondisi perusahaan itu. Misalnya bisa saja pembagian sahamnya hanya untuk jumlah tertentu saja seperti itu Bu. Jadi sebenarnya yang misalnya menuntut tadi itu sebenarnya mereka bisa bukan menuntut tapi memberikan hak suaranya, mengutarakan hak suara, hak voting menggunakan itu, hak suaranya, iya. Menggunakannya itu seperti itu Bu. Ya, terima kasih Mbak. Betul ya. Jadi pemegang saham, jangan lupa pemegang saham biasa itu punya hak suara. Dia bisa menggunakan hak suaranya untuk menentukan perusahaan itu mau bayar dividen atau enggak. Termasuk juga berapa jumlah alokasi untuk saham preferen. Ya. Misalnya gini, tadi kan ada di contoh tadi ya, itu dividen in area untuk preference shares, itu tadi 160 kalau nggak salah ya, 160 juta gitu ya. Terus yang periode berjalannya kan 80 juta.
Jadi total kalau untuk saham preferen, misalnya dia non partisipatif saja sudah 240 gitu ya. 240 juta. Misalnya perusahaan itu hanya membayar dividen 200 juta. Ini RUPS itu bisa menentukan 100 juta untuk preference share, 100 juta untuk ordinary shares gitu. Jadi nanti ini masih ada tunggakan lagi 140 dibayar kapan nanti kalau pas ada pembayaran dividen lagi gitu. Jadi si rapat umum pemegang saham itu bisa menentukan proporsi, ya. Bisa menentukan berapa proporsi untuk saham biasa dan saham preferen sesuai dengan ketentuan tentu saja. Makanya tetap saja walaupun pembayaran dividen itu merupakan hasil dari keputusan rapat umum pemegang saham, tapi tetap saja ada aturan umumnya sebenarnya. Ya, dan di setiap perusahaan mungkin berbeda-beda gitu. Oke, silakan ada lagi. Ada pertanyaan yang belum terjawab lagi tadi? Bu izin bertanya, Bu. Saya tuh bingung kalau misal di akhir misal bulan September atau bulan Oktober gitu si perusahaan mau mengumumkan dividen saham, tapi itu baru dibayarkan di tahun berikutnya. Nah, itu kalau misal kondisinya seperti itu memungkinkan nggak ya, Bu? Maksudnya kalau misal memungkinkan berarti kan nanti kita harus menyesuaikan waktu mengumumkan dividen tadi kan kita juga menjurnal RE pada ordinary share dividend distributable. Nah, sedangkan di akhir di tahun itu tuh belum membayarkan sahamnya, tapi baru dibayarkan di tahun depan. Nah, itu tuh untuk penyesuaiannya di akhir tahun gimana ya, Bu? Penyesuaian akhir tahun untuk apa nih? Untuk atas akibat dari dia mengumumkan akan membagikan dividen saham. Akibatnya apa sih, Mbak? Maksudnya gimana, Bu? Ya, yang dimaksud akibat dari pengumuman saham dividen saham tadi apa? Maksud saya itu kalau misal si perusahaan mengumumkan akan membayarkan dividen saham, berarti kan dia harus membayarkan dividen sahamnya itu, Bu. Yeah. Nah, kalau dari soal-soal itu kan biasanya dibayarkan di tahun tersebut gitu loh, enggak di tahun berikutnya. Kalau misal kasusnya di tahun berikutnya itu kita harus melakukan penyesuaian gitu apa enggak? Ya, coba perlu penyesuaian apa enggak? Ini mahasiswa tingkat 2 harus sudah bisa menganalisis perlu penyesuaian apa enggak? Tidak, Bu, karena sama-sama di ekuitas itunya pelaporannya. Jadi kan dividen share apa tadi akunya? Apa tadi, Waf? Share dividend distributable gitu ya? Dividen RE pada share dividend distributable gitu ya? Ya, itu sama-sama di ekuitas, Bu, sisi ekuitas. Jadi bukan di liabilitas. Jadi tetap aja itu tidak ada penyesuaian karena ya tidak ada yang perlu disesuaikan sebenarnya, Bu, karena bukan utang gitu. Iya. Share dividend distributable itu akunnya itu dilaporkannya di mana ya? Di ekuitas, Bu. Iya, betul. Jadi perlu penyesuaian enggak? Tidak perlu, Bu. Nilainya berubah enggak? Tidak berubah. Selama sebelum dibayarkan. Iya. Emang kalau dibayarkan berubah? Kalau dibayarkan berubah, Bu. Enggak juga karena enggak juga. Nambah itu di convert ke share kapital, Bu. Iya.
Cuma direklasifikasi atau dikonvert Oh ya, saja gitu ya. Yang ya Bu. tadinya itu masih statusnya distributable menjadi share capital gitu ya Mas ya. Ya Bu, betul Bu, seperti itu. Betul. Jadi nggak perlu ya Mbak ya? Kan nggak perlu ada. Makasih Bu, makasih Pio. Oke, silakan ada lagi. Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Memastikan lagi mengenai total ekuitas pada share dividend. Tadi kan dikatakan share dividend tidak mengurangi total ekuitas atau total ekuitasnya itu akan tetap karena tadi ada reklasifikasi ekuitas dari RE ke kontribusi kapital. Kalau pada share split itu total ekuitasnya itu tetap juga atau bertambah atau sebaliknya berkurang ya Bu? Total ekuitasnya gimana kalau share split? Tetap Bu. Tetap juga sama. Dan tidak ada ini perubahan komposisi ya. Cuma jumlah saham yang beredar saja yang berbeda. Jumlah saham saja yang berbeda, baik yang authorized beredar maupun yang treasury gitu. Kalau return earning-nya gimana Bu? Ya kalau RE-nya gimana kalau split? Tadi dari jurnal tadi ngaruh nggak Mbak? Ini cuma mecah gitu loh. Mecah saham. Oh berarti tetap ya Bu RE-nya? RE-nya juga tetap. Oh Iya. ya, terima kasih Bu. Kalau yang share dividend, RE-nya berubah. Kenapa? RE-nya berubah karena jumlah total nilai par sahamnya meningkat. Masa? Karena dialokasikan jadi saham Bu, RE tadi. Oh iya. Ya. Jadi dia membagikan hasil kerjanya manajemen kepada pemegang saham. Jadi mengurangi RE, menambah contributed capital itu. Sama-sama sih sebenarnya Oh ya kalau share dividend parnya sih nambah ya karena tidak ada split terus ditambah dari tadi pembagian atau mengubah dari RE menjadi share capital. Ada lagi silakan. Terima kasih Bu. Bu, izin memastikan aja Bu. Ya, Jadi kalau silakan. misalnya penerbitan share dividen itu salah satu cara dari perusahaan untuk nambah modal, tapi dari keuntungan laba operasional sebelumnya gitu. Menambah modal. Ya, menambah dana untuk operasional tahun depan, tapi pakai laba operasional yang lalu gitu. Yang lain mungkin bisa menanggapi? Ada penambahan dana nggak sih? Tidak Bu. Nggak ada. Jadi nggak ada sama sekali penambahan dananya, Mas. Masih Bu. Justru ini memberikan tambahan tambahan hitungan gitu ya, hitungan kontribusi dari investor. Yang tadinya investor itu kontribusinya itu 1.000 lembar gitu ya. Sekarang menjadi berapa? Menjadi misalnya ya, menjadi 1.100 karena share dividennya 10% dengan mengurangi RE. Kalau RE itu kan penggunaannya tuh fleksibel, ya nggak? Untuk pengembangan perusahaan bisa, untuk bayar dividen bisa. Nah, dengan dia itu dibagikan dalam bentuk share dividen ya, maka justru fleksibilitas perusahaan berkurang gitu ya.
Baik, terima kasih Bu. Silakan ada lagi. Silakan. Apakah ada lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan, Mbak. Ayo, silakan. Siapa dulu tadi? Diana dulu aja, Bu. Silakan, Mbak Diana. Mau memastikan, Bu, tadi itu berarti dari keempat jenis dividen itu kalau pada saat pencatatan dividennya tuh tidak ada di jurnal ya, Bu? Tidak ada penjurnalannya. Pada saat apa? Pada saat pencatatan dividennya. Oh, Itu recording tidak- date. Iya, nggak ada. Oh, ya, terima kasih. Ada lagi, silakan. Izin bertanya, Bu. Ini terkait materi pertemuan lalu sih, Bu. Tapi memang ada perbedaan antara PAKM dengan KIESO. Bedanya itu ada di materi yang ketika mendapatkan aset tapi menerbitkan saham, Bu. Nah, kan ada urutan prioritas ya, Bu. Ada fair value, itu kan ada tingkatannya juga. Nah, kalau di KIESO, kalau fair value-nya itu appraisal atau oleh lembaga penilai pihak ketiga, terus ada juga harga pasar saham, ya, itu kalau KIESO yang dipakai adalah yang fair value saham. Tapi kalau kemarin saya lihat info di PAKM itu prioritasnya tetap yang appraisal, Bu. Jadi memakai nilai appraisal. Nah, menurut Bu Ais itu gimana, Bu? Ya. Ini kemarin rame di forum dosen ya. Karena memang ada perbedaan pendapat seperti itu. Ini karena perbedaan interpretasi ya. Akuntansi kita itu kan ini ya, principle base gitu. Jadi yang diatur itu prinsipnya saja. Yang diatur itu prinsip seperti yang saya sampaikan. Ketika saham itu diterbitkan untuk perolehan aset gitu ya, maka underlying transaction-nya itu adalah perolehan aset. Gitu kan? Sehingga penilaian sahamnya, karena saham itu dinilai dengan tadi ya residual value, maka yang pokok itu adalah nilai asetnya dulu, gitu. Udah berhenti di situ. Standar itu mengatur hanya seperti itu, Mas. Sehingga interpretasinya, kalau ada kemungkinan interpretasinya, kalau ada harga wajar asetnya, ya gampang, harga wajar asetnya itu yang digunakan sebagai penilaian. Misalnya kalau nerbitin saham untuk beli mobil. Mobil itu kan ada harga pasarnya jelas gitu ya. Ada apa namanya? Daftar harganya, ada harga yang disepakati di industri itu jelas gitu. Nah, kalau gunakan untuk beli tanah, gimana dong? Tanah itu kan kadang-kadang
lokasinya sebelahan saja harganya bisa berbeda. Karena yang sebelah itu misalnya ya, tidak ada tanah yang kondisinya itu sama persis. Ternyata yang sebelah itu sebelahnya lagi jalan. Nah, yang sebelahnya lagi itu kuburan misalnya gitu ya. Itu harganya akan berbeda gitu. Nilai wajarnya itu berapa gitu ya. Itu agak sulit sehingga ada yang yang mengatakan lihat juga dong hierarki nilai wajarnya. Lebih wajar yang mana gitu. Tetapi kemarin sudah disepakati ya. Sudah disepakati bahwa aset tetap menjadi prioritas ya. Penilaian aset itu tetap menjadi prioritas meskipun dia itu adalah penilaian dari appraisal. Kalau penilaian dari appraisal itu levelnya itu level 3 sebenarnya gitu ya. Tapi karena ini transaksinya adalah transaksi perolehan aset, maka sebenarnya tidak akan terjadi transaksi kalau nilainya itu enggak sama gitu ya. Sehingga kita memutuskan untuk membuat interpretasi atau menyepakati interpretasi walaupun asetnya itu hasil appraisal, tetap nilai aset yang digunakan sebagai dasar penilaian penerbitan saham. Begitu, Mas. Nah, teman-teman, hal-hal seperti ini tidak perlu membuat panik ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa di akuntansi menggunakan principle base sehingga seringkali interpretasi itu bisa berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, antar KAP atau kantor akuntan publik satu dengan yang lain, bahkan antar akuntan itu bisa berbeda. Makanya pentingnya organisasi profesi itu salah satunya adalah sepakati hal-hal semacam itu gitu ya. Jadi kemarin kita sepakati begitu, Mas Rio. Oh ya, Bu, baik, Bu. Jadi kalau yang mengambil interpretasi, lihat dulu hierarkinya itu salah atau enggak, Mas Rio? Mas Tio. Melihat hierarkinya tidak salah, Bu, karena ya asumsinya enggak salah dia juga. Ya. Iya, betul. Tapi kan di akuntansi karena banyak pendapat gitu ya. Kunci jawaban kan cuma dibuat iya. Makanya ya, Bu. Satu, iya. Makanya yang dilihat adalah kesepakatan saja gitu ya, kesepakatannya dosen seperti apa gitu. Baik, Bu, jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Dulu sekali ya, sebelum masa-masanya kalian ini gitu ya, awal-awal kita mengikuti IFRS, itu mahasiswa itu sering panik karena mendengar interpretasi yang berbeda seperti ini gitu ya. Sehingga berarti ketika ngajar itu kita perlu sampaikan kepada mahasiswa bahwa ada kemungkinan interpretasi gitu ya. Meskipun standarnya itu jelas gitu ya. Kadang-kadang ya kalau menurut saya ini kalimatnya itu jelas kayak gini gitu. Tapi tetap saja yang punya interpretasi berbeda itu tetap ada gitu. Maka penting tadi ya ada forum namanya IFRS Communication di web ada. Kalian bisa ngikutin ininya diskusinya gitu ya. Kemudian kan kalau di standar nggak ada jurnal ya teman-teman ya. Terus implementasi jurnalnya itu kayak apa gitu. Itu ada. IFRS Community. IFRS Community nanti silahkan dilihat-lihat ya. Semoga untuk baca-baca kayak gitu ya. Silakan ada lagi. Ada PR yang mau dibahas? Kalau yang soal exercise yang saya sarankan untuk dikerjakan itu udah dikerjain belum ya? Sudah, Bu, mirip sama kita bahas Sudah. Mirip sama soal yang esai yang 2, Bu. Yang PR ya? Iya, Bu, betul. Sama soal PR-nya mirip ya. Karena memang waktu itu saya sampaikan ke Dosko itu soal bagus loh untuk dibahas gitu ya. Sama ya, ada alternatif proporsional sama inkremental ya. Sebentar. Soal latihan pertemuan ketiga. Duh, kok saya nggak ada.
4 ya sekarang ya? Ya 3 ya kemarin ya? Kok saya nggak ada? Oh ini ada. Soal yang problem 1. Kesulitan enggak? Tidak ya? Izin, Bu. Hmm? Mau memastikan, Bu. Hmm. Setelah share split kan, Bu, par jadi lebih kecil. Hmm. Apabila setelah share split itu ada penerbitan saham lagi, parnya yang dipakai yang udah di-share, yang udah di-split itu, Bu. Iya, betul. Yang sudah di-split. Karena Terima yang kasih, Bu. saham yang diotorisasi pun gitu ya, itu ikut berubah parnya. Jadi misalnya pada saat awal pendirian perusahaan itu mengotorisasi 10 juta lembar saham. Per lembarnya 10 misalnya gitu ya, misalnya. Terus terjadi split untuk 2, jadinya kan 5. Jadi yang diotorisasi tadi ikut berubah gitu. Jumlah dan parnya. Makanya kalau di aturan kita sesudah split ya dia harus mengajukan perubahan akte pendirian perusahaan. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Oh, yang soal 2 ini ya? 1000 unit paket instrumen keuangan. Ada yang masih bingung nggak ini? Nah, iya Bu, lumayan itu sih Bu, karena kurang ngerti filosofisnya. Jadi itu 100 paket itu kita sisihkan dulu, atau 100 paket yang buat biaya underwriter itu yang diambil nilai dari 100 unit itu, atau emang fisiknya Bu? Fisiknya dikasih juga gitu. Oh, fisiknya juga ya. Jadi ya, 100 unit itu, 100 unit paket instrumen itu diserahkan kepada underwriter untuk membayar biaya gitu. Berarti kita cuma menerbitkan 900 unit paket ya Bu? Menerbitkan 1000 dong. Menerbitkan 1000, cuma yang 900 itu kepada pasar, kepada investor. Yang 100 kepada underwriter gitu. Oke, gini ya. Gimana caranya? Ntar dulu, saya ini dulu deh. Soalnya kemarin di kelas alih program saja juga kok pada bingung ya. Berapa paket tadi ya? 1000 paket. Harganya berapa? Isinya apa? Isi paketnya? 1 obligasi. 1 bond. Harganya par 700. Terus 5 lembar saham. Parnya 10. Nilai berapa? Nilai 10, fair value-nya 50, Bu.
Kalau bondnya fair value-nya berapa? Berarti ini kan yang diketahui kayaknya cuma itu loh, Bu. Bentar, Bu. Belum buka lembar. Nah, ini kan yang diketahui kayaknya cuma apa? Market rate-nya sama 12% dengan stated rate-nya loh, Bu. Jadi maksudnya adalah Diterbitkan at par. Maksudnya adalah par, Bu. iya, Sesuai. betul ya. Jadi ya diterbitkannya pada nilai par. Jadi ini 700 gitu ya. Terus 100 paket itu untuk underwriter. Oh ya, harga paketnya berapa harganya? 1.100. 1.100. 1.100. 1.100 hanya ada informasi ini ya, berarti pakai incremental ya, karena fair value-nya dua-duanya sama-sama diketahui gitu ya? Nah, ini ada suruh 2, Bu. Incremental sama proporsional. Oh, kalau yang incremental yang dianggap fair yang mana? Yang bonus. Yang bonus. Bonus ya. Harga per lembar saham dari paket instrumen itu 50. Oke. Kita anggap kondisinya, oh ya. Ya, kemarin ada yang, saya kan pakai cara yang mudah ya. Kalau dia pakai incremental, ya, incremental. Yang pertama adalah proceed. Uang yang diperoleh itu berapa sih? Uang yang diperoleh adalah karena yang menghasilkan uang itu hanya 900 kan? Kali 1.100 gitu. Jadi uang yang diperoleh berapa? 990. Ini ya? 990 ya? Kemudian kalau pakai incremental berarti kita alokasikan dulu untuk bonds. Bonds-nya berapa? 700.000. 1.000 kali 700. Ya. 700.000. Ordinary shares-nya berapa? 50 kali 5.000. Ya sisanya ya. Sisanya berarti karena ini mungkin incremental ya. Jadi 290 ya. Gitu mudah kalau incremental. Tapi ada yang bingung. Jadi itu sebenarnya biaya transaksinya itu gimana sih, Bu? Gitu. Kalau mau dihitung begitu boleh. Jadi nilai penerbitannya itu kan berarti 1.000 dikalikan 1.100. Nilainya loh ya. 1.100.000 ya? Kemudian biaya penerbitannya, oh ya boleh begini. Terus alokasinya, alokasi dengan cara incremental untuk bond, ya kan? Itu berarti 700.
Maaf, ini masih dikurangi ya. Sorry. Ini bukan 700 ya? Berapa kalau yang 630. Dia 100 kali 700 berapa? 900 kali 700 berapa? 630.000. 630. Ini berarti sisanya adalah 360 ya? 360. Nah, ini. Kalau incremental berarti bond payable-nya segini, ya. Terus biaya penerbitannya kan 100 tuh. 100 kali 700. Jadi 70.000. Jadi total 630.000. Alokasi untuk share ordinary shares sisanya tadi berapa? 100 dikurangi 700. 400 gitu ya. Terus biaya penerbitannya, biaya penerbitan kan 100 kali 1.100 sama dengan 110.000 ya. Dikurangi 70.000 untuk bonds payable. Berarti biaya penerbitan ordinary shares-nya ini 40. Jadi 360. Sama aja kan? Gitu. Ada yang bingung nggak? Pakai cara yang pertama ini, langsung dinetkan. Ya. Kalau pakai cara kedua, ini nggak saya netkan nih, saya hitung satu-satu. Bonds payable-nya 1.000 kali 700, 700 kan? Tapi dikurangi dengan biaya penerbitan. Biaya penerbitannya karena dia yaitu incremental, jadi biaya penerbitan saya alokasikan juga ke bonds payable sebesar 100 bond payable kali 770 kan? Jadi untuk ordinary shares-nya 40. Makanya di sini dikurangi 70 jadi 630. Ini ordinary shares itu 400.000. Ya, dikurangi dengan biaya penerbitan 360. 360 ini nanti kemudian berapa itu? 10 kali 5.000. 50.000 ya? 50.000 par. Selebihnya 310 ini untuk premium. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Ada yang mau bertanya mengenai soal ini? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, kalau untuk ini, kalau untuk yang proporsional ya, cara yang pertama adalah kita hitung netnya saja. Net proceed-nya tadi adalah 990 ya. 990. Kemudian kita hitung porsinya. Seribu kali 700. Kemudian 5.000 ya.
5.000 kali berapa tadi? 50 ya? Ini berapa tadi? Iya Bu, fair value-nya 50. 250? Iya. Iya Bu. Iya Bu. Ada yang aneh nggak menurut kalian? Karena jadi obligasinya nanti mana ya? Nggak jadi deh Bu. Kalau menurut kalian soal ini ada yang aneh nggak? Proporsi berarti 700/90 gitu ya. Sahamnya beneran 5 per paketnya. Halo? Agak telat tahu. Suaranya putus-putus, Bu. Tadi keluar. Menemukan hal yang aneh nggak menurut kalian? Aneh sih Bu, karena baru pertama. Jadi menurut saya anehnya karena nanti bondnya itu tidak senilai dari 700 kali 900, padahal itu diterbitkan secara par gitu Bu. Berarti kemungkinan market rate-nya yang berubah atau emang ada keanehan di sini Bu. Gimana Mas? Gimana? Kalau misalkan nanti secara proporsional ya Bu. Gimana Mas? Ya Bu, saya ulangi ya Bu. Jadi misal karena secara proporsional nanti nilai dari obligasi itu tidak senilai dari 900 lembar obligasi Bu. Tapi nilainya itu lebih kecil atau lebih besar bisa jadi. Nah, padahal kan diterbitkan secara par ya Bu. Nah, itu kemungkinan market rate-nya yang berubah atau ada keanehan di soal ini Bu. Menurut saya anehnya di situ Bu. Internet saya kayaknya ini banget ya. Gimana Mas Tio? Bisa diulang Mas Tio? Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Jadi kalau menurut saya ya Bu, ini kan nanti kalau proporsional kan sesuai proporsi. Nah, kemungkinan nanti hasilnya bonds payable ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari nilai aslinya. Kalau nilai aslinya kan 700 dikali 900 lembar ya Bu.
Nah, ini kan diterbitkan secara par, jadi nilainya harusnya segitu. Tapi dengan proporsional, nilainya nanti bisa berbeda, Bu. Jadi kalau menurut saya, antara MR-nya yang berubah, market rate-nya Lebih dari 7.000 ya? Lebih dari 700.000. Nah, ya, antara market rate-nya yang berubah tidak 12% atau emang ada keanehan di soal ini, Bu. Kalau saya sih nebaknya sih seperti itu, Bu. Oke. Jawabannya adalah keanehan di soal. Keanehan yang mana? Kalau saya sih notisnya di bonds ini, Bu. Keanehannya adalah di sini. Coba teman-teman bandingkan, masa kalau beli terpisah sama beli paket lebih mahalan beli paket, ya kan? Kalau beli terpisah harganya masing-masing kan 1 bond 700, 5 lembar saham berapa? 250 ya? Iya, Ibu. Iya, Bu. Tapi harga paketnya 1.100, ya nggak? Iya, Ibu. Harusnya kalau harga paket itu ya pasti lebih murah. Itu yang menyebabkan yang tadi Mas Tio bilang, kok jadinya di atas nilai parnya gitu, bondnya jadinya dengan premium gitu ya. Benar, Bu, lagi connect, Bu. Lagi loading, Bu. Ya karena itu sih, karena harga paketnya masa lebih mahal daripada harga terpisah gitu. Total harga terpisah tadi berapa? 700 dan 5 kali 50 kan? 250, totalnya 9.950. Tapi paket, satu paketnya berapa tadi? 1.100. 100. Jadinya ya soalnya yang salah sih ini. Ya udah. Tapi teman-teman berarti paham ya, kalau pakai incremental dan pakai proporsional, caranya seperti itu. Jadi yang menjadi biaya transaksi itu 100, itu bukan berarti tidak beredar. Dia tetap beredar, tetapi di tangan siapa tadi? Underwriter. Jadi sekarang underwriter-nya juga merupakan investor. Jadi begitu. Misalkan underwriter-nya jadi investor. Harga paketnya itu di bawah dari harga sendiri-sendiri, Bu. Itu kan nilai bondnya, bonds payable itu kan tetap berubah ya, Bu? Iya, karena ada biaya transaksi. Nah, berarti itu nanti MR-nya yang disesuaikan ya, Bu? MR yang disesuaikan itu namanya apa, Mas Tio? EIR, Bu, effective interest rate. Betul, effective interest rate gitu ya. Kalau market rate itu kan yang berlaku, untuk bond yang sekian tahun itu pantasnya harganya segini di pasar gitu ya. Tapi kalau sudah disesuaikan dengan biaya transaksi, jadinya adalah effective interest rate untuk instrumen itu saja gitu. Baik, Bu, jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ini saya mohon maaf nih, jaringan internetnya lagi jelek banget ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Monggo silahkan. Semoga teman-teman juga sama ya, mengikuti kuliah kita itu dengan dengan membuat logika-logika gitu ya. Seperti Mas Tio saya lihat memang setiap materi itu dilogikakan gitu. Jadi nanti nggak akan kesulitan insya Allah. Nggak usah dihafal, di logika saja. Ya, kalau belum masuk ke penalaran logisnya kayak gini gitu tuh, jangan berhenti gitu ya, jangan berhenti belajar ya. Baik, kalau nggak ada lagi, kita masih ada waktu sebenarnya, kita lanjutkan di WA Group saja atau bagaimana? Boleh, Bu. Mungkin ada yang malu-malu open mic, jadi bisa teman-teman tanya di WA, Bu. Iya. Iya. Saya juga dengarnya itu
Putus-putus ini suaranya, makanya videonya saya matiin. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan di WA Group. Boleh pakai voice note, boleh copy tadi pertanyaan yang di chat Zoom tadi ya, di post lagi di WA Group gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kuliah siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang.